Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Saat ini kita akan membahas latihan 4.3 tentang kesebangunan bangun datar Matematika kelas 9 halaman 238. Sorry, it's DJ. Nomor 1. Selidikilah apakah dua trapesium di bawah ini sebangun. Jelaskan. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah bangun trapesium sama kaki ya. PQRS dengan ABCD, trapesium sama kaki. Dua bangun dikatakan sebangun jika panjang sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama. Contohnya, panjang PQ sesuai dengan panjang DC. Kita bisa buat PQ per DC itu sama dengan 4 cm dibagi dengan 2 cm. Berarti sama dengan 2:1. Oke, coba kita lihat sisi-sisi yang lain. RS berbanding dengan AB ya. Jadi kita bisa buat 16 cm berbanding dengan 8 cm. Berarti sama dengan 2:1. Nah, ini sama ya perbandingannya, 2:1. Berarti sisi-sisi yang lain juga sama. Jadi PQRS itu sebangun dengan A, B, C, D. Nah, ini dia ya. Kita dapat PQRS sebangun dengan A, B, C, D. Itulah jawaban daripada nomor 1. Nomor 2, carilah pasangan bangun yang sebangun di antara gambar di bawah ini. Coba kita perhatikan dari A sampai I, mana bangun datar yang bersesuaian, yang sama ya, yang sebangun, yang bersesuaian antara sisi-sisinya. Nah, kita bisa lihat antara A dan B dulu. A dan B itu sebangun ya. Jadi kita bisa buat A sebangun dengan B. Kita lihat lebarnya dulu ya. Kita cek lebarnya 4 cm berbanding dengan lebarnya B 28 cm. Ini kita sederhanakan menjadi 1/7 ya. Oke, sekarang kita cek panjangnya. Panjangnya 6 cm berbanding dengan 42 cm. Berarti ini kita sederhanakan menjadi 1/7 juga. Oh, sama. Kalau sama, sisi-sisinya yang bersesuaian sama perbandingannya, berarti perbandingan sisinya sama dengan 1:7 ya. Jadi inilah dia yang sebangun antara A dan B. Karena sisi-sisi yang bersesuaian antara lebar dan panjangnya perbandingannya sama. Coba kita lihat lagi mana sisi-sisi, mana dua bangun yang bersesuaian. Oh, ini nih antara C dan G ya. Antara C sebangun dengan yang G ya. Coba kita lihat C dan G ini sama-sama persegi, berarti perbandingan sisinya itu sama dengan 3 cm per 2 cm sama dengan 3:2 ya. Sama-sama 3:2. Oke, ini sama. Terus kita cek lagi mana yang lain yang dua bangun yang sebangun. Antara E dan F ya. Nah, kita perhatikan ada sudutnya di sini.
110 cm dengan 110, 70 dengan yang 70 gitu ya. Berarti ini sebangun ini. Berarti E sebangun dengan F. Oke. Berarti perbandingan sisinya itu sama dengan 3 meter per 50 cm. Ini kita sederhanakan dulu. 3 meter itu 300 cm. Ini banding 50 cm. Nah, udah sama satuannya. Ini kita sederhanakan menjadi 6:1 ya. Inilah dia perbandingan sisinya. Coba kita lihat ada lagi yang lain yang sama. Nah, D dengan H apakah sebangun? Ini sama-sama sudutnya nih. Walaupun sama sudutnya, tapi panjang sisinya tidak sama ya. Ini 3 cm semua, sementara ini 4 dan 8 ya. Berarti D dan H itu bukan sebangun. Oke, berarti yang sebangun itu ada 3. A sebangun dengan B, C sebangun dengan G, E sebangun dengan F ya. 5 minutes later. Nomor 3. Perhatikan dua bangun yang sebangun pada gambar di bawah ini. Hitunglah panjang sisi AE, ED, dan QR. Nah, di sini sudah diketahui bangun ABCDE dengan PQRST itu sudah sebangun. Artinya panjang sisi-sisi yang ada di ABCDE dengan PQRST itu sudah sama perbandingannya ya. Jadi kita bisa cari AB berbanding dengan PQ sama dengan perbandingan di AE sama dengan perbandingan di PT. Oke. Jadi ini kita bisa selesaikan. AB-nya 32 cm per PQ-nya 24 cm sama dengan AE per PT-nya 18 cm. Oke, berarti ini kita bisa buat AE-nya itu sama dengan 32 per 24 kali 18 ya. Berarti ini kita sederhanakan. Ini kita bagi 8 itu 3, dibagi 8 ini 4, dibagi 3 1, dibagi 3 6. Berarti panjang sisi AE-nya itu adalah 24 cm. Nah, itu dia ya, 24 cm. Inilah jawaban AE. Nah, sekarang kita cari panjang sisi ED. ED ya, ini. Masih sama, AB per PQ kita bandingkan dengan ED berbanding dengan ini ya, TS atau ST. Maka kita bisa buat 32 cm per 24 cm sama dengan ED per 21 cm. Oke, ini kita bisa buat, berarti ED-nya itu sama dengan 32 per 24 kali 21. Nah, sama seperti yang tadi, sederhanakan ini dibagi 84, dibagi 83. Berarti ini dibagi 31, dibagi 3, 7. Berarti panjang ED-nya 4 kali 7, 28 cm. Yang terakhir, kita cari panjang QR. Nah, ini QR. Masih sama seperti yang tadi, kita bisa buat AB berbanding dengan PQ sama dengan QR berbanding dengan BC ya. Berarti BC berbanding dengan QR. Nah, ini dia. Oke, ini kita lanjutkan. 32 cm dibagi dengan 24 cm sama dengan BC-nya 48 dibagi dengan QR. Oke, ini kita tinggal eksekusi. Berarti QR-nya itu sama dengan 48 cm
dibagi dengan 32 cm dikali dengan 24 cm. Oke, yang kita sederhanakan. Ini dibagi 8 itu 6, ini dibagi 8 itu 4 ya. Ini 4 dan 24 nya kita sederhanakan lagi, dibagi 4 1, dibagi 4 itu 6. Berarti panjang sisi QR nya itu sama dengan 36 cm. Oke, itulah dia jawaban daripada AE, ED, dan QR. Oke, itulah jawaban nomor 3. Nomor 4, 2 buah bangun di bawah ini sebangun. Hitunglah A panjang EF, HG, AD, dan DC. B nilai X, Y, dan Z. Nah, ini sudah diketahui bangun EH, EF, GH sebangun dengan A, B, C, D. Ya, kalau 2 bangun dikatakan sebangun berarti panjang sisi-sisi yang bersesuaian antara EFGH dengan ABCD itu sama. Begitu juga dengan sudut-sudut yang bersesuaian antara EFGH dengan ABCD itu, sudut yang bersesuaiannya itu pasti sama. Oke, sekarang kita jawab panjang EF dulu. Ya, berarti kita bisa buat EF berbanding dengan AB. Oke, sama dengan nanti kita lihat mana sisi-sisi yang bersesuaian yang sudah diketahui. FG dengan BC ya, berarti FG dengan BC. Oke, berarti kita bisa buat EF itu berbanding dengan AB-nya 20 cm sama dengan FG-nya itu 28 cm per BC-nya 35 cm. Berarti EF itu sama dengan 28 cm per 35 cm kali 20 cm gitu ya. Ini 20 cm-nya kita pindahkan ke kanan. Nah, ini kita sederhanakan 28 dengan 35 itu sama-sama dibagi 7 bisa. Dibagi 7 4, dibagi 7 itu 5. Oke. 5 dan 20 kita sederhanakan, dibagi 5 1, dibagi 5 itu 4. Oh, berarti EF-nya itu adalah 16 cm. Nah, itulah dia, ini 16 cm ya. Nah, sekarang kita cari HG-nya. Nih, ini HG. Oh, ini kita menggunakan Pitagoras. Ini kita ambil dari H, kita proyeksikan ke bawah. Ini kita katakanlah ini H aksen. Ya. EH sama dengan FH aksen. Berarti ini 16 cm. Berarti sisanya di sini 12 cm ya. Sementara ini adalah 16 cm. Berarti panjang HG saya buat di sini. HG sama dengan akar dari ini ya, 16 kuadrat tambah 12 kuadrat, atau sama dengan akar dari 16 kuadrat itu 256 ditambah 144. Oke, berarti ini sama dengan 400 ya. Akar 400 atau sama dengan 20 cm. Inilah dia panjang HG. Oke, sekarang kita cari panjang AD. Panjang AD yang ini. Oke. Nah, kita ambil yang bersesuaian AD atau AD per, nah ini AD itu kita bandingkan dengan EH. Ya, EH sama dengan AB berbanding dengan EF juga boleh. Oke, nah ini kita bisa buat AD
itu sama dengan, nah ya, sama dengan AB-nya itu adalah 20 cm dibagi dengan EF-nya itu adalah tadi 16 cm dikali dengan EH ya. EH itu adalah 16 cm. Oke, nah ini sama 16 cm dengan 16 cm. Berarti AD-nya itu adalah 20 cm. Nah, dia. Oke, AD-nya itu 20 cm. Yang terakhir adalah DC ya. DC saya buat di sini ya, bawah. Jadi DC berbanding dengan HG sama dengan AB berbanding dengan EF. Nah, boleh seperti ini. Jadi DC-nya itu sama dengan AB-nya itu 20 cm dibagi dengan EF 16 cm dikali dengan HG-nya tadi adalah 20 cm. Nah, dia. Ini kita bagi 4. Ini 4, bagi 4, ini 5. Terus ini juga sama, bagi 4 1, bagi 4 5. Oh, berarti panjang DC-nya itu adalah 25 cm. Nah, inilah dia panjang DC-nya. DC-nya ini berarti 25 cm. Inilah jawaban yang A ya. EF, HG, AD dengan DC. Oke, nanti bisa dilihat baik-baik. Nah, sekarang kita jawab yang B. Nilai X, Y, dan Z. Nah, ini sudut X-nya. Ini sudut X. Ini sudut H 127 dan Y-nya di sini, Z-nya. Oke, kita tahu bahwa sudut G, ya saya buat di sini, yang B, sudut G ditambah dengan sudut H itu harus sama dengan 180 derajat ya. Oke, berarti sudut G-nya itu adalah X. X sama dengan 180 derajat dikurang dengan sudut H 127. Berarti sudut X-nya itu adalah berapa nih? 53 derajat. Oke, berarti sudut X-nya ini 53 derajat ya. Oke, sudut X sama dengan sudut Z. Sudut Y sama dengan 127 derajat. Berarti kita bisa buat di sini sudut Y itu adalah 127 derajat karena bersesuaian dengan sudut D dengan sudut H. Begitu juga dengan Z. Sudut Z itu sama dengan sudut X ya. Bersesuaian kan? Berarti Z itu juga 53 derajat. Nah, inilah dia jawaban yang 4B. Oke, itulah dia jawabannya. 5 minutes later. Nomor 5, sebuah gambar berbentuk persegi panjang berukuran 16,8 cm kali 8,4 cm. Gambar tersebut diperkecil sehingga ukurannya menjadi K cm kali 2 cm. Hitunglah panjang K. Oke, ini berarti dua bangun yang sebangun ya. Oke, berarti kalau dua bangunnya sebangun berarti panjang kita bandingkan dengan panjangnya, lebar kita bandingkan dengan lebarnya. Oke, kita eksekusi. Berarti ini kita bisa buat K per 16,8 sama dengan 2 per 8,4 cm-nya ya. Oke, berarti K itu sama dengan 2 cm per 8,4 cm dikali dengan 16,8 cm. Oke, ini kita sederhanakan. 16,8 cm dengan 8,4 itu berarti ini jadi 1, ini jadi 2. Oke, berarti
Berarti kita bisa cari K-nya itu ternyata adalah 2 kali 2 cm, 4 cm. Nah, inilah dia jawaban daripada nomor 5. Nomor 6. Sebuah foto diletakkan pada selembar karton yang berukuran 50 cm kali 50 cm sebelum dipasang di figura. Di bagian sisi kiri, kanan, atas, dan bawah foto diberi jarak seperti nampak pada gambar. Foto dan karton tersebut sebangun. Nah, ini gambarnya. Ini fotonya, ini yang di luarnya itu karton ya. A. Berapa lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto tersebut? B. Berapa perbandingan luas foto dan luas karton? Oke, kita jawab. Nah, kita tulis dulu panjang karton itu adalah 50 cm. Lebar karton adalah 40 cm. Nah, kita cari panjang foto. Panjang foto itu sama dengan ini 5 cm, 5 cm, berarti 50 cm dikurangi dengan 10 cm ya. Jadi 40 cm. Sekarang lebar foto. Lebar foto berarti 40 cm dikurangi 3 dikurangi A gitu ya. Berarti 40 cm dikurangi 3 cm dikurangi A cm, atau sama aja dengan 37 kurang A cm. Nah, sekarang kita cari panjang A-nya. Oke, jadi ini yang A. Karena diketahui sisi karton dengan foto itu adalah sebangun, berarti ini kita bisa buat lebar foto dibandingkan dengan lebar karton sama dengan panjang foto dibandingkan dengan panjang karton. Nah, gitu ya. Nah, itu ya prinsip daripada kesebangunan. Sekarang lebar foto itu adalah 37 dikurangi dengan A dibagi dengan lebar kartonnya 40 cm sama dengan panjang fotonya 50. Panjang fotonya 40 cm dibagi dengan 50 cm. Nah, 40 cm nya kita kalian ke sini, maka menjadi 37 dikurangi A, ini dalam cm ya, sama dengan 40 cm kali 40 cm dibagi dengan 50 cm. Oke, kita sederhanakan ya. Yang kita coret cm yang ini. Oke, berarti ini 1600 dibagi dengan 50 itu sama dengan 32 ya. Oke, berarti 37 cm dikurangi A cm sama dengan 32 cm. Oke, 37 dikurangi A berapa supaya hasilnya 32 cm. Berarti A-nya itu sama dengan 5 cm ya. Oke, inilah dia panjang sisi A. Oke, berarti kita bisa buat lebarnya ini sama dengan 32 cm. Itulah dia lebar foto dan panjang sisi A yang diminta. Oke, berarti kita bisa buat di sini panjang perbandingan sisi antara foto berbanding dengan karton sama dengan sisi fotonya, kita ambil salah satunya aja, 40
cm berbanding dengan 50 cm atau 4 berbanding 5. Oke. 4 berbanding dengan 5. Nah, inilah dia. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa jawab yang D ya. Jadi perbandingan luas antara foto berbanding dengan karton itu sama aja dengan perbandingan sisinya dikuadratkan. 4 kuadrat per 5 kuadrat sama dengan 16 banding 25. Nah, inilah dia perbandingan luas foto dengan karton. Kita bisa ambil langsung dari perbandingan sisi foto dan karton ya, yang 4 banding 5. Nah, itulah jawaban daripada nomor 6.